Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Fitri Indira Suari dengan NIM 201509162. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait arsitektur development method atau disebut dengan ADM. ADM merupakan sebuah metode untuk pengembangan arsitektur yang terdiri dari proses langkah demi langkah yang terperinci untuk mengembangkan atau merubah arsitektur dalam suatu perusahaan. ADM bersifat iteratif di seluruh prosesnya, di antara fase dan di dalam fase. Untuk setiap iterasi ADM, keputusan baru harus diambil dan harus dibuat atas dasar penilaian praktis ketersediaan sumber daya dan kompetensi serta nilai yang secara realistis diharapkan dapat diperoleh perusahaan dari lingkup pekerjaan arsitektur yang dipilih. Selanjutnya yaitu metode ADM. Terdapat dua tahapan khusus, yaitu tahapan preliminary dan tahapan requirements management. Dan ada juga 8 tahapan yang dimulai dari tahapan A sampai tahapan H. Tahapan A yaitu arsitektur vision, tahapan B yaitu business arsitektur, tahapan C yaitu information system arsitektur, tahapan D yaitu teknologi arsitektur, tahapan E yaitu opportunities and solution, tahapan F yaitu migration planning, tahapan G yaitu implementation governance, dan yang terakhir tahapan H yaitu arsitektur change management. Nah, pelaksanaan tahapan dari tahapan A sampai H dilakukan secara berurutan. Tetapi urutan tersebut dapat ditinjau ulang dan diadaptasi berdasarkan konteks dalam bentuk interaksi dalam siklus ADM. Selanjutnya yaitu siklus metode pengembangan arsitektur. Yang pertama ada tahapan preliminary, di mana tahapan ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kostumisasi, TOGAF, dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur dari segi bisnis, data aplikasi, dan teknologi pada perusahaan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini digunakan untuk mensukseskan proses arsitektur, di mana dalam fase ini harus menspesifikasikan 5W1H, yang terdiri dari who, what, why, when, where, dan how, dari arsitektur itu sendiri. Selanjutnya itu tahapan A, arsitektur vision. Tahapan ini adalah tahapan inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapatkan pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise. Menentukan prinsip bisnis, tujuan dan pergerakan strategi bisnis, mendefinisikan ruang lingkup, batasan, dan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dari arsitektur, serta menghasilkan visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan dan batasannya. Langkah yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu seperti menentukan atau menetapkan proyek, mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis, meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnisnya, serta mendefinisikan ruang lingkup dan batasan-batasan, stakeholder, dan mengembangkan statement of architectural work. Selanjutnya, tahapan B, yaitu bisnis arsitektur. Tahapan ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung arsitektur vision yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti Integration Definition atau IDF dan Unified Modeling Language atau UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Tahapan ini bertujuan untuk menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar, mengembangkan arsitektur bisnis tujuan,
menguraikan strategi produk atau service dan informasi dari lingkungan bisnis berdasarkan pada prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerak strategi. Kemudian menganalisa gap antara arsitektur dan tujuan, memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek mendemokan bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam arsitektur bisnis, serta memilih tools dan teknik relevan yang akan digunakan dalam sudut pandang yang dipilih. Langkah yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu seperti mengembangkan deskripsi arsitektur, bisnis untuk mendukung arsitektur bisnis target, mengidentifikasi reference model, sudut pandang dan tools, melengkapi arsitektur bisnis, serta melakukan gap analisis dan membuat laporan yang dipilih. Selanjutnya tahapan C, yaitu Information System Architecture. Tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Ruang lingkup dalam proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dipahami oleh stakeholder, lengkap, konsisten, dan stabil. Sedangkan tujuan dari arsitektur aplikasi yaitu untuk mendefinisikan jenis-jenis utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Langkah yang dapat dilakukan dalam arsitektur data yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar, review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang dan tools, serta membuat model arsitektur. Sedangkan dalam arsitektur aplikasi yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur aplikasi dasar, review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang dan tools, serta membuat model arsitektur. Selanjutnya tahapan D, yaitu teknologi arsitektur. Tahapan ini akan membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Langkah yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu membuat deskripsi dasar dalam format TOGA, mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang dan tools, kemudian membuat model arsitektur dari building block, memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block, dan mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai, serta menentukan kriteria pemilihan spesifikasi, lalu melengkapi definisi arsitektur, dan melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Berikutnya tahapan E, yaitu Opportunities and Solution. Tahapan ini akan dievaluasi model yang telah digunakan untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi, identifikasi parameter strategik atau perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan, menafsirkan ketergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi, dan sebuah rencana implementasi detail. Selanjutnya tahapan F, yaitu Migration and Planning. Tahapan ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan pada fase ini yaitu untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan,
biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi. Selanjutnya tahapan G, yaitu Implementation Governance. Tahapan ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan dideploy, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan H, Arsitektur Change Management. Tahapan ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi yang rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini yaitu untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase preliminary. Dan yang terakhir yaitu tahapan requirements management, di mana tahapan ini akan menguji proses pengelola arsitektur requirements sepanjang siklus ADM berlangsung. Kumpulan requirement akan menunjukkan apa yang harus diimplementasikan dan begitu juga sebaliknya, apa yang harus dihilangkan. Selanjutnya yaitu proses iterasi, di mana TOGAF merekomendasikan pendekatan iterasi dan menyediakan best practice akan hal tersebut. Contohnya, TOGAF mengajukan siklus 4 iterasi berdasarkan pengelompokan tahapan-tahapan yaitu yang pertama, iterasi kapabilitas arsitektur, mengelompokkan tahapan preliminary dan tahapan A yaitu arsitektur vision. Yang kedua, iterasi pengembangan arsitektur dalam bidang bisnis, sistem, dan teknologi selama tahapan B yaitu bisnis arsitektur. Kemudian tahapan C yaitu information system arsitektur, dan tahapan D yaitu teknologi arsitektur. Yang ketiga, iterasi perancangan transisi dibentuk dari tahapan E yaitu opportunities and solution, dan tahapan F yaitu migration planning. Dan yang keempat, iterasi tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan selama tahapan G yaitu implementation governance, dan tahapan H yaitu arsitektur change management. Yang terakhir yaitu teknik dan pedoman metode pengembangan. Teknik yang pertama yaitu untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan, di mana di dalamnya mencakup manajemen stakeholder dan penilaian kesiapan transformasi bisnis atau business transformation readiness assessment. Teknik yang kedua yaitu arsitektur sistem informasi, di mana di dalamnya mencakup pola arsitektur, prinsip arsitektur, menggunakan TOGAF untuk mendefinisikan dan mengelola SOA, requirement interoperabilitas, dan arsitektur keamanan. Teknik yang ketiga yaitu untuk mengembangkan arsitektur, di mana di dalamnya mencakup skenario bisnis dan analisis kesenjangan atau gap analysis. Yang keempat yaitu teknik untuk merancang dan menjalankan arsitektur. Di dalamnya mencakup teknik perancangan migrasi dan perancangan berbasis kapabilitas. Yang kelima, teknik adaptasi TOGAF. Di dalamnya mencakup menerapkan iterasi pada ADM dan menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda. Yang keenam yaitu teknik lintas organisasi.
Di dalamnya mencakup manajemen risiko. Dan ini merupakan daftar pustaka dari referensi materi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.